Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama Nexart, dan seperti biasa Nexart kembali untuk teman-teman semuanya dengan membawakan konten tutorial tentunya secara gratis. Dan di video kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial tentang cara pembuatan neon box black atau neon slim, atau bisa dikatakan neon box cutting stiker, dan nanti kalian akan melihat hasilnya jadi seperti ini. Oke, buat kalian yang penasaran bagaimana sih proses awal hingga akhir pembuatannya, kalian boleh simak video ini sampai habis tentunya. Check it out. Langkah pertama yang harus kita siapkan di sini adalah menyiapkan bahannya dulu, yaitu akrilik dengan ketebalan 3 mm. Saya menggunakan merek Glatino dan ini adalah warnanya putih lampu, guys. Nah, kita bisa lihat di sini ketebalannya cuma 3 mm saja. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menempelkan stiker warna hitam. Stiker ini tidak tembus pandang atau tidak tembus cahaya ya, dengan teksturnya doff bukan kilat. Kita akan tempelkan di atas akrilik ini, tapi sebelumnya kita akan melepaskan kulit akriliknya dulu. Kita akan lepaskan secara berlahan-lahan, dan setiap kali penempelan stiker pastikan tidak ada air atau debu yang menempel di bawahnya, guys. Oke, kita lepaskan saja seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di bagian stikernya kita basahi juga, dan di bagian akriliknya jangan lupa juga kita basahi juga menggunakan air sabun. Kemudian kita tempelkan secara hati-hati. Kemudian setelah pas kita akan semprotkan air di atas stikernya. Kemudian di sini kita akan serut menggunakan rakel, atau kalian juga bisa menggunakan potongan PVC, atau kalau nggak punya juga kalian bisa menggunakan spons Eva atau spons Ati ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pengeringan. Di sini kita akan keringkan menggunakan hot gun, atau kalian juga bisa jemur sebentar di bawah terik matahari. Nah, seperti ini ya, kita keringkan secara berlahan-lahan, jangan sampai meleleh bagian stikernya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita melakukan proses pengcuttingan stikernya, dan di sini saya menggunakan mesin laser. Untuk teman-teman yang belum punya mesin ini, kalian boleh memakai jasa cutting stiker, dan kalian boleh datang ke tempat percetakan stiker. Biasanya di situ ada jasa cutting stiker. Kalian bisa menggunakan cara seperti itu. Hanya saja bedanya kalau ini kita tempelkan dulu stikernya. Kalau untuk cutting stiker yang pakai mesin biasanya itu kita bisa menempelnya setelah di cutting stikernya, guys. Oke, proses pengcuttingan bagian stikernya sudah selesai, dan langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pembuatan casing bagian sampingnya atau cover list neon boxnya. Dan di sini saya menggunakan bahan ACP dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm saja. Saya menggunakan merek Max ya. Kita akan lepaskan kulit ACP-nya seperti ini dulu. Dan di sini saya menggunakan warna hitam untuk bagian luarnya, dan kita akan tempelkan secara hati-hati seperti ini. Saya pastikan tidak ada cacaran lem yang kena di bagian layar akriliknya, guys. Kalau prosesnya lama keringnya, kita bisa panaskan juga menggunakan hot gun seperti ini. Kemudian untuk penekukan atau bendingnya, saya di sini tekuk secara manual saja. Saya tekan menggunakan kaleng cat seperti ini. Kemudian kita tempelkan lemnya secara hati-hati, jangan sampai meluber ke bagian depan akriliknya atau kena di bagian depan stikernya, guys. Oke, untuk bagian sambungannya di sini saya kasih klem warna hitam seperti ini, dan kita akan lem secara keliling supaya hasilnya lebih rata dan rapat tentunya. Kemudian setelah hasilnya seperti ini, kita akan membuat bagian tutup belakangnya. Untuk tutupnya saya di sini menggunakan PVC dengan ketebalan 5 mm saja. Nah, kita bisa cek seperti ini ya. Untuk teman-teman yang mau beli produknya, kalian silahkan kunjungi link yang ada di deskripsi video ini, karena saya sudah terapkan beberapa produk yang bisa kalian CO sekalian. Oke, kita garis menggunakan pena untuk pembuatan tutup bagian belakangnya. Kemudian setelah penanya membekas, kita langsung tempelkan bagian list PVC tipis seperti ini. Ini adalah PVC foam board dengan ketebalan kurang lebihnya sekitar 3 mm saja. Kita akan tempelkan lebih ke dalam daripada garis yang sudah kita buat tadi.
Kita tempelkan secara berlahan-lahan dan saya pastikan di sini pas di dalam garis yang sudah kita buat tadi, guys. Pembuatan list tutup bagian sampingnya sudah selesai dan kita akan membuat bagian dudukan lampunya dan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi di sini ada dua list ya, satu bagian untuk pengancing bautnya, kemudian yang tengahnya ini untuk bagian dudukan lampunya, guys. Jadi nanti kita akan tempelkan lampunya itu di dalam bagian list ini. Oke, kita akan coba tutup dulu apakah sudah pas. Kalau sudah pas, di sini kita akan melakukan proses perataan bagian samping tutupnya. Kemudian setelah itu kita akan pasangkan lampu 220 volt LED strip seperti ini ya. Ini tanpa menggunakan balas. Buat teman-teman yang mau pesan lampu ini, kalian bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Di situ sudah saya terapkan produknya juga. Kalian tinggal klik saja di situ. Kemudian di sini kita langsung tempelkan dan saya pastikan di sini akan benar-benar merekat karena saya menggunakan lem setan. Lem yang saya gunakan adalah mereknya Hansom dan di situ sudah saya terapkan linknya. Kalian bisa langsung klik saja. Kita tempelkan melingkar seperti ini sesuai dengan garis pola listnya di bagian dalamnya, guys. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses penyambungan dan di sini misalkan ada kurang 10 cm seperti ini, kalian bisa sambungkan saja atau kalian bisa potongkan lampunya karena lampu ini bisa dipotong per 10 cm ya. Nah, ini penampakan lampunya, kita potong saja 10 cm seperti ini, kemudian kita bisa kupas bagian kulitnya. Setelah itu kita bisa solder di bagian di bagian tembaga yang warna kuning ini ya. Kita solder, kemudian kita sambungkan dengan lampu yang kurang tadi, guys. Jangan lupa untuk kita lem seperti ini, kemudian kita rakit dan kita susun kabelnya serapi mungkin dan hasilnya jadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan mencobanya. Kita akan tutup dulu dan kita akan menyalakannya. Oke, kita akan nyalakan langsung saja tanpa menggunakan adapter ya. Kita colokkan saja dan langsung nyala seperti ini, guys. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita langsung lepaskan saja bagian cutting stikernya atau stiker yang sudah kita cutting secara berlahan-lahan dan pastikan tidak ada pisau cutter yang menggores di bagian hurufnya. Oke guys, dan hasilnya kurang lebihnya akan jadi seperti ini guys. Cukup mewah sekali dan kalian wajib mencobanya di rumah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian yang mau mencoba di rumah. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dan seperti biasa, salam SR.